Selamat datang di channel Dosen Pembelajar yang akan membahas soal-soal CPNS. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, dan share. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang ke-1 ini ya relatif sangat mudah ya, karena ini masih terkait dengan sila-sila dalam Pancasila. Semangat nasionalisme terdapat dalam jiwa Pancasila, yakni pada sila keberapa? Kalau kita lihat pilihan-pilihannya ya tentu sudah ada 5 sila. Yang ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, dan E ke-5. Nah, kira-kira dari 5 sila Pancasila ini yang mana yang isinya merupakan semangat nasionalisme? Nah, kalau kita lihat pilihan A, ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, tentu tidak terkait langsung dengan nasionalisme, karena sila pertama itu terkait dengan ketuhanan atau keagamaan atau spiritualisme di Indonesia. Kemudian sila yang kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga tidak terkait langsung karena hubungannya adalah dengan pribadi-pribadi manusia yang harus adil dan beradab di Indonesia. Sedangkan pilihan yang ketiga atau C ini Persatuan Indonesia. Nah, kalau kita lihat tentu ini adalah jawaban yang tepat karena ya inilah yang mencerminkan semangat nasionalisme, yang mana nasionalisme itu adalah semangat cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan negara dibanding dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka jawaban yang benar adalah jawaban C. Sedangkan D ya tentu ini lebih kepada musyawarah intinya. Dan yang kelima, di sila kelima itu tidak terkait langsung juga dengan nasionalisme karena isinya adalah tentang keadilan sosial. Nah, ini soal yang pertama ini ya sangat-sangat mudah sekali. Ya mudah-mudahan soal-soal seperti ini yang kita temukan dalam tes CPNS tahun ini, walaupun tentu ya tidak perlu berharap terlalu banyak juga karena kan soal dari sekian banyak soal TWK di tes CPNS tentu tidak hanya isinya terkait dengan sila-sila Pancasila. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada beberapa bacaan. Yang pertama, masyarakat lokal tidak tertarik terhadap pendidikan. Yang kedua, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Yang ketiga, pendidikan tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Dan yang keempat, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, pernyataannya atau pertanyaannya adalah semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan berdasarkan pada nomor berapa? Nah, ini terkait dengan nasionalisme ya, semangat nasionalisme kaum terpelajar. Nah, dulu kan di awal kebangkitan nasional itu kaum terpelajar sangat memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun pendidikan. Nah, apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk membangun pendidikan? Kalau kita lihat pilihan-pilihannya, yang pertama masyarakat lokal tidak tertarik terhadap pendidikan. Apakah ini menjadi semangat kaum terpelajar? Tentu ini tidak termasuk, karena kaum terpelajar tentu tidak memperhatikan ini atau tidak terlalu jadi bukan ini dasar mereka yang mendorong masyarakat untuk terpelajar atau untuk membangun pendidikannya. Sebab kalau dilihat dalam sejarahnya tentu sebetulnya masyarakat lokal sangat ingin menjadi masyarakat yang terdidik. Namun karena akses tidak ada ya tentu tidak bisa. Jadi
pilihan pertama ini tentu bukan. Kemudian kalau kita lihat pilihan kedua, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Nah ini apakah menjadi dasar untuk kaum terpelajar untuk membangun pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan. Nah, tentu kalau kita lihat pada aspek ini pada masa pergerakan nasional pengembangan pendidikan hanya dilakukan seadanya. Jadi bukan karena membatasi sebetulnya, bukan hanya membatasi karena ya sebetulnya masyarakat sendiri yang terbatas kemampuannya karena lebih fokus kepada untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukannya kaum kolonial Belanda yang menghalang-halangi gitu ya, tetapi karena memang masyarakat pribumi tidak terlalu berfokus kepada hal itu begitu. Kemudian pilihan yang ketiga, pendidikan tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Tentu ini pun saya kira kurang tepat karena pendidikan di masyarakat saat itu dasarnya atau para pendidik kaum terpelajar saat itu membangun pendidikan dasarnya bukan karena tergantung pada masyarakat pribumi atau tidak tergantungnya pada masyarakat pribumi begitu. Dan yang keempat, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah ini dilihat dari pilihan-pilihan ini, saya kira pilihan yang tepat adalah pilihan B, gitu ya, pilihan B. Karena kalau kita lihat yang menjadi dasar kaum terpelajar membangun pendidikan ya karena yang pertama, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar karena hanya dipilih dari masyarakat yang bangsawan gitu ya. Kemudian corak pendidikan pun berlatar belakang barat dan ya terbatas hanya untuk kaum borjuis atau bukan kaum borjuis ya, kaum bangsawan kerajaan Jawa misalnya yang saat itu menjadi kaki tangan penjajah. Jadi hanya mereka yang boleh berpendidikan. Sedangkan yang diinginkan oleh masyarakat kan kesempatan pendidikan itu terbuka seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Jadi saya kira kalau kita lihat pilihan jawaban ini, pilihan B, 2 dan 4 itulah yang menjadi dasar kaum terpelajar ingin membangun pendidikan di masa kemerdekaan. Kemudian baik kita lihat soal selanjutnya. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai, nah ini kata kuncinya kalau kita lihat di sini adalah adanya kata keteguhan hati. Apa keteguhan hati itu? Nah kalau dilihat dari pilihan-pilihan A sampai E, nasionalisme ini lebih kepada perasaan sebangsa setanah air yang kesananya menimbulkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi bukan keteguhan hati. Kemudian keamanan nasional juga bukan, karena keamanan itu ya tidak terkait langsung dengan keteguhan hati. Cinta tanah air juga tidak terkait langsung dengan keteguhan hati karena cinta tanah air masuknya ke nasionalisme. Kekuatan nasional juga bukan urusan hati, ini urusannya dengan sumber daya, baik itu manusia ataupun sumber daya senjata dan lain-lain yang membangun kekuatan nasional. Maka dilihat dari pilihan-pilihan ini, maka jawaban E adalah jawaban yang paling tepat karena keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional itu adalah yang disebut dengan ketahanan nasional. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 4. Baik, paham ya? Soal nomor 4, memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dengan memaklumi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada, namun juga
Kalau kita lihat di sini, jadi untuk memupuk rasa nasionalisme ini tidak hanya cukup dengan memaklumi bahwa kita berbeda, bahwa suku-suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia itu berbeda-beda, harus ada upaya lebih gitu. Nah, kalau dilihat dari kata kuncinya rasa nasionalisme, maka tentu ini tidak terkait dengan mandiri, tidak terkait dengan moralitas, tidak terkait juga dengan kedaulatan, gitu ya, menciptakan kedaulatan bangsa, sebab ini urusannya bukan dengan bukan dengan bangsa lain gitu ya. Kan berdaulat itu berarti menunjukkan kepada bangsa lain bahwa kita ini memiliki kekuasaan, kita ini menguasai bangsa kita sendiri. Begitu juga tidak terkait langsung dengan mencari identitas nasional, karena identitas nasional kita sudah jelas. Maka pilihan jawaban yang paling logis dan paling tepat adalah mempertahankan kepribadian bangsa. Jadi keragaman-keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada itu bukan hanya dimaklumi adanya, tetapi juga harus dipertahankan, karena itulah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Jadi yang disebut dalam Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu jua. Jadi bukan homogen, kesatuan dalam makna sukunya satu, agamanya satu, rasnya satu, atau semuanya diharuskan menjadi satu. Tetapi perbedaan-perbedaan itu disadari sebagai keunggulan yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, itu soal nomor 4. Saya kira sudah jelas, mudah-mudahan difahami ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini, nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme Barat, melainkan nationalism of humanity, yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu, B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Nah, kalau dilihat dari pilihan-pilihan yang ada, nah ini memang agak rumit ya. Ini seolah-olah agak rumit. Yang dimaksudkan nationalism of humanity itu kemanusiaan yang seperti apa? Apakah yang satu, atau perbedaan yang harus dipertahankan, atau karakter, atau jiwa, atau bagaimana? Maka ini sebetulnya menguji kita tentang pengetahuan terhadap ide-ide yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa. Nah, kalau kita perhatikan misalnya kita perhatikan pidato Bung Karno ketika menyampaikan ide-idenya tentang Pancasila di sidang BPUPKI yang pertama tentang perumusan dasar negara, maka ungkapan nationalism of humanity ini muncul saat itu, yaitu pada pidato Bung Karno atau Presiden Soekarno, saat itu belum jadi presiden ya, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengatakan bahwa nationalism of humanity itu maksudnya adalah kemanusiaan yang satu, bahwa kemanusiaan itu adalah satu. Jadi ini terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi ini menuntut kita untuk lebih banyak membaca sebetulnya ya. Jadi ini pilihan yang sangat objektif. Jadi tidak bisa kita reka-reka, kita tidak bisa perkirakan, karena ini konsep asli yang disampaikan oleh salah seorang tokoh bangsa, yaitu Bung Karno. Selanjutnya soal nomor 6. Ini juga soal yang relatif mudah ya, tentang pengertian nasionalisme. Nah, pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri,
B. Perilaku yang menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, atau E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Nah, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama ada kata nasionalisme, yang kedua makna sempit. Gitu ya. Nah, nasionalisme dalam arti sempit berarti bukan nasionalisme dalam makna yang umum, luas, dan menohok gitu ya. Nah, memang di sini ada jebakan. Misalnya di pilihan A itu ada jawaban yang memang mencerminkan hakikat dari nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap negeri. Tapi apakah ini jawabannya? Nah, ini sebetulnya jebakan sebetulnya. Sebab dalam arti sempit, nasionalisme itu, jadi kalau dilihat dari aspek bahasa mungkin ya, dalam arti sempit nasionalisme itu adalah perasaan keberagaman yang sama. Mohon maaf, bukan perasaan keberagaman yang sama ya. Dalam arti sempit itu berarti perasaan kebangsaan maksud saya. Ya, jadi jawabannya deh perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Ya, jadi bukan rasa cinta terhadap negeri, sebab rasa cinta terhadap negeri itu ya sesuatu yang ideal yang akan diperoleh apabila perasaan kebangsaan yang yang awal-awal dimiliki oleh rakyat kemudian nanti akan tumbuhlah menjadi rasa cinta terhadap negeri. Jadi dalam arti sempit, nasionalisme adalah perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Kemudian soal nomor 7. Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara dikenal dengan sebutan apa? Nah, saya kira ini cukup mudah ya, sebab di sini jebakannya tidak terlalu banyak gitu ya. Jebakannya tidak terlalu banyak, bahkan mungkin ini sangat mudah. Nah, bisa dilihat berani, pantang menyerah, rela berkorban, ini jawabannya sudah jelas, yaitu D, yaitu patriotisme. Nah, patriotisme. Yang lainnya jebakannya ya jebakan yang kurang menarik sebetulnya ya, atau kurang asik gitu jebakannya. Karena yang pertama kan komunisme jelas bukan sikap berani, tapi sikap bahwa semua rakyat, semua masyarakat itu sama dan tidak dibeda-bedakan. Jadi ya kesamarataan kalau komunisme. Nanti sih kesananya bisa juga dihubungkan dengan sikap anti Tuhan sih memang, karena beranggapan bahwa manusia itu sama rasa, sama rata. Kemudian teritorialisme juga tidak tepat, karena ini ada kata teritori. Nah, teritori kan wilayah gitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan berani, pantang menyerah, rela berkorban gitu, tidak gitu. Kemudian yang agak nyambung sih sebetulnya chauvinisme, tapi chauvinisme pun saya kira sangat mudah tertolak, sebab chauvinisme itu ya hampir sama dengan nasionalisme, tapi nasionalisme ekstrim ini ya, nasionalisme ekstrim chauvinisme ini. Jadi menganggap bahwa bangsanya yang paling unggul sedangkan bangsa yang lain rendah dan tidak berharga. Ini kan keyakinan Nazi Jerman dahulu ketika menjajah atau ketika terjadi Perang Dunia Kedua yang bekerja sama dengan Jepang. Nah, Jepang itu kan yang menjajah Indonesia. Jadi chauvinisme ini perasaan nasionalisme kebangsaan yang tinggi, tetapi tingginya itu sampai di level ekstrim sehingga merendahkan bangsa yang lain. Sedangkan dalam konsep bangsa Indonesia, nasionalisme itu ya seperti tadi di soal-soal sebelumnya disebutkan bahwa nasionalisme itu ya nasionalisme kemanusiaan gitu ya. Jadi kemanusiaan itu satu, kemanusiaan itu sama. Jadi manusia itu sejajar, sederajat, dan tidak ada unggul. Dalam arti satu bangsa tidak harus dan tidak boleh merasa lebih unggul secara ras gitu ya, secara ras tidak boleh merasa lebih unggul dari ras yang lain. Mungkin kalau secara ekonomi, politik bisa saja
ada perasaan unggul, tapi itu tidak termasuk chauvinisme, sebab chauvinisme itu perasaan nasionalisme merasa bangsanya paling tinggi secara ras, ya secara ras. Jadi secara ras manusianya. Jadi rasisme atau fasisme nantinya. Jadi bukan menganggap semua manusia itu setara. Kemudian yang pilihan E juga kapitalisme tentu bukan, sebab kapitalisme adalah satu keyakinan atau satu sistem ekonomi di mana perdagangan, kemudian industri dan alat-alat produksi ini dikuasai atau dikendalikan oleh swasta. Ini lawannya dari komunisme yang menganggap manusia itu sama rasa, sama rata di suatu negara, sehingga bahwa ekonomi, politik, perdagangan, industri itu tidak berhak dikuasai oleh perorangan, tetapi adalah milik bersama, sehingga diperlukan ada sistem komunisme gitu ya, sistem komunisme yang menjamin bahwa semua rakyat menerima hak yang sama rasa, sama rata. Itu soal nomor 7. Jadi jawaban yang benar adalah patriotisme, berani, pantang menyerah, rela berkorban. Ini disebutnya patriotisme. Kemudian soal ke-8. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku nasionalisme ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jadi contoh yang bukan contoh perilaku nasionalisme. Jadi hati-hati di sini ada jebakan kata bukan ya. Jadi bukan merupakan contoh perilaku nasionalisme. Jadi yang tidak termasuk nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana? Nah, kalau kita lihat pilihannya, yang pertama menaati peraturan lalu lintas. Ini tentu termasuk nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, taat dalam membayar pajak. Ini juga termasuk perilaku nasionalisme yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menghormati putusan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun ini bertentangan dengan kepentingan pribadi misalnya, tetapi karena sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku di negara, maka kita hormati putusan tersebut. Nah, ini kan salah satu bentuk nasionalisme juga itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang D, tidak gemar menggunakan barang ekspor. Nah, apakah ini nasionalisme sehari-hari? Nah, saya kira inilah jawabannya. Jadi ini jawaban dari soal ini karena ini yang termasuk bukan nasionalisme kehidupan sehari-hari. Sebab secara realitas dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa berlepas diri dari ekspor dan impor. Jadi barang ekspor luar negeri ke kita, ya berarti maksudnya impor ya, barang impor itu kan tidak bisa dihindari, sebab ini salah satu bentuk kerjasama dan termasuk kepada sistem yang sudah kita sepakati bahwa sikap Indonesia di dunia internasional itu bebas aktif. Jadi karena bebas dan aktif, ya bebas bekerja sama dengan siapa saja dan aktif bekerja sama dengan siapa saja, tidak memihak kepada kalau dulu ya blok barat dan blok timur gitu ya, blok Amerika dan blok Uni Soviet misalnya. Nah, kalau sekarang ya intinya sih bahwa penggunaan barang ekspor atau impor ini ya sesuatu yang wajar dan biasa. Jadi ini jawaban yang tepat untuk soal nomor 8. Sebab yang E, ikut melakukan pembelaan ketika budaya tradisional diklaim negara lain, ya ini sudah jelas perilaku nasionalisme, sebab mencintai budaya sendiri gitu ya. Ini soal yang nomor 8. Baik, selanjutnya soal nomor 9. Tujuan pengamalan sikap yang mencerminkan nasionalisme pada hakikatnya adalah, nah ini terkait dengan kata kuntinya tujuan. Jadi tujuan untuk mengamalkan sikap nasionalisme ini hakikatnya untuk apa tujuannya? Gitu. Apakah yang pertama menghilangkan sikap stereotip yang ada dalam berbangsa? Nah, tentu ini juga bukan tujuan.
Tujuannya kan bukan hanya menghilangkan stereotip-stereotip anti bangsa atau lain, bukan, itu kan bukan tujuan. Kemudian juga apakah tujuan mengamalkan nasionalisme itu menjamin kewajiban dan hak warga negara? Tentu ini juga tidak terkait secara langsung ya, gitu ya, karena menjamin kewajiban dan hak warga negara ini bukan tujuan nasionalisme, ini masuknya ke kewajiban bangsa kepada rakyatnya, yaitu menjamin hak dan kewajiban warga negara terpenuhi. Ini masuknya bukan ke tujuan tetapi kewajiban bangsa. Kemudian mencapai kesadaran hukum, ini juga bukan tujuan nasionalisme ya. Mencapai kesadaran hukum ya, ini terkait dengan norma etika gitu ya, atau hukum, bahwa hukum itu diberlakukan untuk apa? Untuk masyarakat sadar gitu ya, sehingga nanti dengan diberlakukannya hukum bukan bertambah banyak orang yang melanggar, tetapi lebih banyak orang yang sadar hukum begitu. Kemudian yang keempat, mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintahannya. Tentu ini apalagi ya, ini sangat tidak terkait dengan nasionalisme, sangat tidak nasionalis malah ketika kita berusaha untuk mewujudkan sikap skeptis atau cuek, tak acuh gitu ya kepada pemerintahan. Malah sebaiknya kan kita menaruh perhatian, baik itu dalam aspek kritis ya, menyampaikan kritik-kritik yang membangun ketika ada kekurangan, dan memberikan apresiasi ketika pemerintah melakukan suatu upaya yang baik. Kemudian tentu kalau dilihat dari tadi pilihan-pilihan ini ya, jawabannya adalah yaitu terciptanya masyarakat yang mempertahankan identitas bangsa. Inilah tujuan kenapa sikap nasionalisme itu harus diamalkan. Baik, kita masuk ke soal nomor 10. Ini juga termasuk mudah gitu ya. Soalnya Tentara Nasional Indonesia umumnya telah memiliki jiwa titik-titik yang tinggi. Ya, saya kira ini juga cukup mudah, karena yang dimaksud tentu walaupun di sini ada jebakan ya, di sini ada nasionalisme, ada patriotisme. Yang ekstremisme, chauvinisme, dan xenocentrisme tentu ini sudah jelas tidak termasuk. Nah, apakah nasionalisme atau patriotisme? Nah, di sini jawaban yang paling tepat tentu adalah patriotisme ya. Jawaban yang paling tepat adalah patriotisme, karena kalau nasionalisme ini sudah jelas, tapi yang ditanyakan oleh pertanyaan ini bukan hanya cinta tanah air, tetapi lebih dari itu, yaitu patriotisme. Jadi bukan hanya, kalau nasionalisme kan cinta tanah air, nah kalau TNI bukan hanya cinta yang kuat, tetapi bahkan sampai berani pantang menyerah dan rela berkorban. Ini kan muncul di soal sebelumnya tentang patriotisme. Jadi tentara TNI mereka sudah memiliki jiwa patriotisme yang kuat. Jadi nasionalisme bukan jawabannya. Nah, kalau ekstremisme sudah jelas ya, perilaku ekstrim sampai kepada yang tadi misalnya, termasuk juga chauvinisme juga ekstrim sama. Cuma kalau ekstremisme lebih ke ekstrim agama, ekstrim suku gitu ya. Kalau chauvinisme ini lebih sempit, lebih kepada ras. Dan xenocentrisme, nah ini juga tidak, karena xenocentrisme adalah lebih yakin atau lebih suka kepada budaya yang datang dari luar daripada budaya sendiri. Nah, jadi kalau xenocentrisme ini kebalikan dari nasionalisme, mencintai budaya luar lebih dari cinta kepada budaya bangsa sendiri. Nah, saya kira itu saja mungkin pembahasan soal di pertemuan kita, atau di pembahasan soal kali ini, soal TWK kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan soal-soal TWK juga soal-soal yang lain dengan sukses. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan soal CPNS yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.